Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barik wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tadfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-usub wa talimu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barakah, di bulan yang penuh barakah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh barakah. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga Allah mengabulkan niat dan hajatan kita malam ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah sholawat yang kita baca, maksiat yang kita lakukan, semoga malam ini dimaafkan oleh Allah taala. Keburukan kita ditutup di dunia sampai di akhirat. Dan pada yang paling kita harapkan, semoga barokah pengajian ini Allah tutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, salatu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Tak lupa kita muliakan bersama para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada Ketua MWC baru Al-Ustadz Sabidi yang hadir bersama kita, beserta seluruh rombongan beliau yang hadir di majelis ini, dan juga Ketua Ranting Balong Kidul Kiai Dahlan yang kami hormati dan kami takzimi, keluarga besar susunan Ketakmiran Mushola Al-Fatimah yang kami hormati dan kami takzimi, dan juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan Al-Hidayah yang kami hormati dan kami takzimi, tim hadirah dan semua yang sudah terlibat terjadinya acara ini. Kita doakan semoga beliau-beliau yang sudah berusaha memfasilitasi kita mendapatkan manfaat ini, semoga diberi kepanjang umur oleh Allah taala, diberi sehat wal afiat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita malam ini masuk pada bulan yang mulia, yaitu bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sebagai seorang yang mukmin, maka kita wajib berbahagia dengan hadiah yang Allah berikan kepada kita berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, faqala ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, Muhammad, sampaikan kepada umatmu bifadlillahi wa rahmah, ketika umat mendapatkan fadl dan ketika umat mendapatkan rahmat, wabidzalika falyafrahu, perintahkan mereka untuk bahagia. Jadi Allah tidak pernah kita disuruh bahagia ketika dapat uang.
Allah tidak pernah nyuruh kita senang saat kita punya harta. Allah tidak pernah memerintahkan kita bahagia saat dapat pangkat dan jabatan. Tetapi semua yang Allah berikan kepada kita kok ternyata bisa mendapatkan fadl. Ternyata yang Allah berikan kepada kita bisa mendapatkan rahmat, falyafrah, bahagia. Tapi Pak, kalau cuma dikasih uang, ternyata uangnya tidak menyebabkan dia dapat fadl, uangnya tidak menyebabkan dia mendapatkan rahmat, maka uang ini bukan nikmat, tapi uang itu adalah nikmat musibah. Dia dikasih anak, ternyata anaknya tidak bisa menjadikan sebab orang tuanya dapat fadl, tidak menyebabkan orang tuanya mendapatkan rahmat, maka anak ini bukan nikmat, tapi nikmat, itu bala. Orang dapat pangkat dan jabatan, itu belum tentu nikmat. Oh, ternyata dapat pangkat jabatan, dia lupa diri. Dia pegang uang rakyat, dikorupsi. Dengan jabatannya berubah, dia jadi orang yang sombong, tidak peduli. Ternyata jabatan yang Allah titipkan tidak menyebabkan dia dapat fadl dan mendapatkan rahmat. Itu bukan nikmat, tapi itu nikmat, itu musibah dari Allah. Tapi kalau Allah kita kasih, Allah memberikan kita anak, pangeran maringi keturunan, Allah berikan kita harta, pangkat, jabatan, ternyata semuanya bisa kita manfaatkan, mendapatkan fadl dan mendapatkan rahmat, falyafrah, senang. Al-Imam Ibn Abbas, salah satu murid terbaik dari Nabi Muhammad SAW, bila mengatakan al-murad bil fadl al-ilm wal murad bi rahmah hiya maulid Nabi Muhammad SAW. Bila mengatakan yang dimaksud dengan fadl yaitu adalah al-ilm, yaitu ilmu. Yang dimaksud dengan fadl yaitu adalah ilmu, keutamaan itu hanya untuk orang-orang yang mau ngaji. Sebagaimana dikatakan oleh ketua LBC bahwa adanya pengajian mulut dan ini merupakan warisan dari para kiai, para leluhur yang menjadi lambang Nahdlatul Ulama yang memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan fadl, mendapatkan ilmu. Karena mustahil tanpa ilmu, semua yang Allah berikan kepada kita akan manfaat. Dari mana kita tahu pahalanya sedekah? Dari mana kita bisa mengatur rumah tangga? Dari mana para pejabat bisa tahu bagaimana menjalani hak dengan benar? Semua tidak bisa didapat kecuali dengan ilmu, dengan dia ngaji dengan para ulama yang mengambil sanad keguruan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu adalah ar-rahmah, yaitu maulidul Nabi Muhammad SAW, yaitu kelahiran dan munculnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah berikan kita nikmat macam-macam, sehat, umur, tenaga, kekuatan, harta, pangkat, jabatan, keturunan, keluarga, kesemuanya Allah berikan kepada kita, bisa kita arahkan dengan fadl, dengan ilmu, kita bisa memanfaatkan sampai peringkat yang kedua, yaitu mendapatkan rahmat, mendapatkan perhatian dari kanjeng Nabi Muhammad. Falyafrahu, maka silakan Anda berbahagia, huwa khairun mimma yajma'un. Maka ketika diadakan peringatan, ternyata peringatan itu mengajarkan kita menghasilkan ilmu dan cara kita mendekat kepada kanjeng Nabi dan bisa berkumpul dengan kanjeng Nabi. Huwa khair, itu perkumpulan yang terbaik kata Allah. Kabeh kumpulan kalau tidak menghasilkan dua ini, la khair fiha, tidak ada baiknya. Rapat apapun, program apapun, mau itu kebijakan apapun, tidak menghasilkan dua ini, itu bukan kebaikan, tapi yang kebaikan huwa khair mimma yajma'un. Perkumpulan yang terbaik adalah saat masyarakat yang dapat pulang dapat ilmu dan mereka tahu cara bagaimana mendekatkan diri kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kalau jenengan tanya, kenapa Bibu harus kanjeng Nabi? Gila. Karena kanjeng Nabi ini ratu. Al-makan bin makin wal manzil bin nazil, kata Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf. Tempat itu tergantung siapa yang menempati. Rumah itu siapa yang menghuni. Kita datang ke majelis ini bukan karena fisiknya, bukan karena terornya, gimana? Tapi karena kita datang kepada manusia yang kita peringati, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Kita datang ke masjid bukan karena bangunannya.
Masjid menjadi mulia bukan karena keramiknya. Masjid itu disolati 2 rakaat i'tikaf, kita sholat, kita niat i'tikaf dan sholat tahiyatul masjid bukan karena masjid itu ono AC nih, atau masjid itu ada kipas anginnya, atau masjid itu dengan lampu, dengan pernak-pernik yang boten, bukan itu semua, tapi masjid itu rumahnya Allah. Sekalipun dari gede, tapi itu rumahnya Allah, tetap kita tahiyatul masjid. Karena kita tidak lihat fisik, kita lihat siapa yang punya, yaitu Allah Jalla. Kalau jenengan tanya, beb intinya dunia akhirat ini kesinten beb Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ratu, beliau raja di atas segala. Dan kehidupan, umur yang Allah paringi kepada kita ini ternyata tidak bisa mendekatkan kita kepada beliau, maka kita akan menjadi orang yang rugi dunia sampai akhirat, karena tidak ada yang bisa memperjuangkan kita nanti ketika bertemu dengan Allah. Hanya satu manusia yang bisa memperjuangkan kita, hanya Nabi kita Muhammad SAW. Maka hadirin kita senang, mulut dan ini senang. Kenapa dikasih Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi Pak yang mau perjuangkan kita itu Kanjeng Nabi, bukan yang lain. Hanya Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh para ulama ketika menjelaskan hakikat daripada maulid Nabi, la ya'riful qadral maulud illa ma huwa la ya'riful qadral maulid. Orang yang tidak tahu harganya peringatan mauludan, itu berarti orang yang tidak tahu harganya orang yang diperingati dalam mauludan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika jenengan hadir peringatan maulud, kita datang di tempat-tempat seperti ini bukan karena apa? Karena untuk mengagungkan manusia yang kita peringati, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ketika saya dan jenengan menghargai beliau, dengan beliau kita dapat rahmat, di majlis ini kita dapat ilmu, sehingga urip ini ketotol dengan bagus, itu merupakan bentuk takwa kepada Allah. Allah mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, wa man yu'allim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan di hatinya pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW, pengagungan kepada syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu ciri-ciri hati si orang takwa. Orang yang tidak mengagungkan Kanjeng Nabi, orang yang tidak menghargai beliau SAW, itu bukti di hatinya ada pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sepuluh orang ojo Kanjeng Nabi gunung ketika menjadi syiarnya Allah, itu wajib dihormat. Allah mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, inna sofa wal marwata min sa'airillah. Gunung, sofa marwah ini gunung, gunung sofa marwah dan jumatan, sofa marwah dan sudah ada pengajian, sofa marwah tidak sholat, sofa marwah tidak puasa Ramadan, benda mati gunung, tapi disebut sama Allah dalam Al-Quran, wajib dihormat, wajib dihargai. Kalau yang benda mati saja dihargai, dulur, bagaimana dengan ratu dunia akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita diajarkan mengagungkan, bersolawat dengan mengagungkan, hadir majlis dengan mengagungkan. Solawat itu pasti diterima Kanjeng Nabi. Justru karena pasti diterima Kanjeng Nabi itulah kita tampilkan dengan hay'ah hasanah, dengan penampilan yang terbaik dalam majlis. 10 sampai di WA. Chatting sama orang, sudah yakin WA-nya tidak dibalas, sampai chatting ngawur, sudah pasti WA-nya tidak nyambung sama orang itu tentang satu, karena yang dihubungi nomornya sudah off, tidak aktif. Jadi sampai chatting maupun dia ke HP-nya dia tidak bakal masuk. Jadi sampai chatting ngawur sekalipun tidak khawatir. Kenapa? Karena yang dikirimi WA itu tidak tahu dengan WA gitu. Jadi kita mau ngomong ngawur pun tidak ada masalah, karena yang bersangkutan tidak tahu. Masalahnya kalau kita WA dan WA kita 1000% pasti dibalas, mesti hati-hati. Kenapa? Karena kita WA ini pasti dibalas, pasti dibaca, bisa di-screenshot, bisa disebarkan, harus hati-hati. Karena yang kita WA ini online, pasti akan balas kita. Lah kita ini sholawat sama Kanjeng Nabi 1000% pasti dibalas. Makanya karena positif pasti dibalas itulah. Sebenarnya kan sholawatan mau pakai bagaimanapun
caranya bagaimanapun, walaupun kurang sopan sekalipun, Kanjeng Nabi itu terima. Mungkin masalahnya itu karena pasti diterima Kanjeng Nabi itulah pecinta akan tampil indah daripada dicintai, maka tidak mau bersolawat dan tidak mau di majlis dengan hal yang makruh, tidak mau dengan hal yang haram, tidak mau dengan gerakan-gerakan yang menodai kehormatan Kanjeng Nabi. Kenapa? Sebab karena kita yakin solawat kita pasti sampai kepada Rasulullah SAW. Saya ngaji di Pasuruan 4 tahun, saya ngaji di Pasuruan. Di Pasuruan kami punya guru yang mulia, merupakan guru orang Pasuruan dan gurunya umat, Bayai Hamid. Beliau kalau sudah sholawat khusyuk, khudu, tenang, merembes diri air mata. Masya Allah, saya punya guru, saya Maimun Zubair. Saya ngaji sama beliau. Saya duduk sama beliau, tidak disebut namanya Kanjeng Nabi, pasti mata beliau berdinang air mata kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena paham, orang-orang itu paham, yang sekelas-kelas itu paham. Kenapa? Sebab karena mereka tahu salawat mereka pasti sampai kepada Kanjeng Nabi, sehingga mereka tampil dengan kondisi yang sempurna. Karena orang yang cinta itu kepingin tampil maksimal dengan yang dicintai, apalagi dengan Sayyidina Muhammad SAW. Nabi hadirin jamaah pengajian rahimahullah. Alhamdulillah ada pengajian Al-Hidayah, ada TPK Al-Fatimah sekaligus rutinan daripada PWT dan ranting NU ini. Masya Allah, salam Muhammad, kita bisa ngaji, yang tidak paham bisa paham, ikut meluapkan rasa bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga kita betul-betul tahu bagaimana menghargai beliau dan menjadikan beliau ini adalah sosok panutan kita dan tujuan hidup kita untuk mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Gini, kenapa orang itu cinta? Orang cinta itu karena 3 hal. Yang pertama, di jamal. Yang kedua, di kamal. Yang ketiga, di nawal. Sampai seneng sama orang, mesti 3 ini. Dan mungkin ada yang keempat, 3 ini. Sampai seneng sama orang itu kenapa? 1, mungkin karena jamalnya. Atau yang kedua, karena kamalnya. Atau yang ketiga, karena nawalnya. Bib artinya tapi berbahasa Arab. Jamal artinya ganteng atau layu. 2, kamal kesempurnaan, open. Dan yang ketiga, nawal. Nawal itu loman. Sampai seneng sama orang itu, seneng bib. Gak ganteng, walaupun elek tapi loman. Makanya seneng. Kadang-kadang kalau orang medit, sekalipun kafir, kadang-kadang kalau orang seneng. Apa? Ganteng. Padahal udah muslim, senengi Allah karena gantengnya. 3 hal ini, lidah jamal, lidah kamal, yang awal. Kalau sampai tanya, sinten yang paling jamal, sinten yang paling kamal, sinten yang paling awal, tidak ada yang membandingi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memang harus jatuh cinta, ya hanya sama manusia ini saja. Kalau sampai menjadi artis andalan itu, artis andalan itu Korea, foto disipin, kupingin bolong, hidungin ditusuk kayak sapi, ini dihidungin. Ya kalau warna kuning padahal haram itu masih boleh. Hari muda, ya Allah yang ibadah. Sampai kalau artis sampai cintai, sampai ngefans di wallpaper, dipasang di rumah foto ini dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sampai tahu gantengnya Kanjeng Nabi, tidak ada apa-apanya. Semua makhluk tidak ada yang seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau saudara Muhammad, Nabi Yusuf itu ganteng, Bu. Masya Allah, Nabi Yusuf itu ganteng, Masya Allah. Zulaikha sampai tergila-gila. Wanita-wanita Mesir tergila-gila dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ganteng luar biasa. Sampai para wanita mengatakan ada basara, in hada illa malakul karim. Tutup menunggu ini malaikat. Karena wanita-wanita di Mesir tidak pernah lihat ganteng seperti gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu diceritakan ketika wanita-wanita yang ada di Mesir, mereka dipegangi apel, ambil pisau, disuruh motong,
kulitnya apel tadi itu oleh Siti Zulaikha. Diperintahkan wanita-wanita yang mencaci Zulaikha karena tergila-gila dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu dikeluarkan Nabi Yusuf, wanita-wanita yang apel ambil ading. Keluar Nabi Yusuf, terpesona melihat Nabi Yusuf. Selesai Nabi Yusuf lewat, wanita menjerit satu lokasi. Kenapa? Tangannya sudah terpotong. Ketika ditanya, jenengan apa tidak sakit ketika potong tangan? Apa kata wanita tadi itu? Ketika saya lihat wajahnya orang tadi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, rasa sakitnya saya memotong tangan tidak terasa terbius dengan pandangan indah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika istri kanjeng Nabi Siti Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha, beliau membaca ayat tersebut tertawa. Fadhahikat radhiyallahu taala anha warḍaha. Siti Aisyah ketawa lalu mengatakan, seandainya wanita-wanita di zamannya Nabi Yusuf tangannya sampai kepotong, dikroso, coba urip di zamannya kanjeng Nabi yang terpotong bukan tangannya tapi hatinya. Karena melihat keindahan Sayyidina Muhammad SAW. Gak bakal noleh sama yang lain. Gak bakal noleh yang lain. Suara kanjeng Nabi, Masya Allah, bagus. Suara indah. Nabi Daud suaranya istimewa. Ya jibalu awibi ma'ahu wa-tayr wa alan nabihil hadid. Nabi Daud itu kalau sudah ngaji kitab Zabur, Masya Allah, pohon-pohon jadi tenang, besi menjadi lunak, gunung stabil, burung-burung, kondisi suasana menjadi sejuk, ayam tenang ketika Nabi Daud mengaji kitab Zabur. Kalau Nabi Daud saja bisa membuat alam menjadi tenang, bagaimana dengan suara Nabi Muhammad SAW? Itu diceritakan kanjeng Nabi Muhammad itu, Pak, kalau ngulang pengajian ada di masjid, perempuan-perempuan yang ada di rumah bisa mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Di depan seperti di belakang, jauh seperti dekat, tidak ada jauh, tidak ada dekat, tidak ada depan, tidak ada belakang bagi Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah izinkan kita melihat Nabi Muhammad SAW. Begitu hadirin rahimahullah, kalau memang kita cinta sama orang karena gantengnya, maka tentu tidak ada yang mengalahkan kegantengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, semoga kita dimuliakan disadarkan Nabi Muhammad. Semua orang kepingin dari kanjeng Nabi. Tidak ada yang kepingin, semuanya kepingin. Siapa yang dia kepingin lihat wajah indahnya Nabi Muhammad SAW? Semua, Pak. Bahkan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah waktu itu, ketika datang kanjeng Nabi Muhammad, langsung spontan banyak masuk Islam. Ketika ditanya kenapa sampean kok langsung masuk Islam, padahal belum PDKT turun promosi langsung Islam. Apa kata para pendeta-pendeta Yahudi? Alimtu annahu laisa biwajhin kadzdzab. Saya tahu muka seperti ini bukan muka pembohong, bukan muka orang yang politik yang akan ngapusi umat. Bukan, ini muka seperti ini. Ini bukan muka orang yang ada kejahatan dalamnya. Cukup melihat saja tergetar hati masuk agama Islam. Sampai tinggal orang soleh dipandang saja beda. Ini tahu ini orang politik dan politik, orang pikiran memanfaatkan apa tidak, itunya jahat apa tidak. Tanpa taksimahu fi wujuhi min asari sujud, wajahnya akan tampak ini orang ahli sujud atau tidak. Bukan hanya sujud kepalanya, tapi sujud hatinya kepada Allah. Halal, ikhlas, tenang sama Allah Ta'ala, nyambung dengan Nabi Muhammad, tampak pada wajahnya. Orang tidak kenal saja melihat toh ini lain dari yang lain. Kenapa sebabnya? Dia mendapatkan nur dari Nabi Muhammad SAW. Kalau lihat mukanya orang soleh saja bisa seperti itu, lalu bagaimana kalau kita lihat pemimpin orang yang soleh, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedikit saya cerita pengalaman. Al-Fakir ngaji dengan guru kami Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Insyaallah bin Umar juga belum ngomong, lihat mukanya terus, kekiris terus. Lihat beliau jalan terus, ya Allah. Dan jadi sudah kayak iman full, ngecek full. Itu diceritakan beliau pernah ke Inggris, ada di Eropa. Ketika beliau diundang pengajian di sana,
Waktu itu negara itu sedang justru urusan Islam, teror Islam teroris, Islam begini, Islam begini, begitu. Walhasil Islam gak diterima. Sehingga kalau ada orang yang agamanya Islam, apalagi rakyatnya Arab, apalagi dari negara Arab, mesti tolak. Akhirnya Habib datang, sampai di bandara, yang ngawal Habib bilang, Habib Umar, minta maaf Bib, sebentar lagi masuk pihak imigrasi Bib, Sepurone Bib, kita tidak punya lobby untuk masalah ini, kita tidak punya akses, antum harus lewati begitu saja, kami tidak bisa bantu, karena ini urusan negara, kami tidak bisa melobi. Oh iya, tidak apa-apa sudah, biar saya lewati. Ini saya ngawal Habib Umar nyongkok, ini kayaknya ini 4-5 jam bakal di takon-takoni. Ketika sudah sampai di tempat imigrasi, ditunjukkan paspor, dilihat visa, dicetik, langsung suruh lewat. Langsung lewat, tidak sampai 1 menit langsung lewat. Dan ditakoni, langsung lewat. Akhirnya petugas ditanya, Pak, pada ditakoni? Muka seperti itu, yang tidak ada kebohongan di mukanya, bagaimana saya tidak percaya dengan muka yang seperti itu, padahal tidak muslim. Ketika lihat mukanya orang soleh, tahu kalau ini bukan muka orang yang suka bohong. Begitu orang-orang yang mewarisi akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Begitu hadirin jemaah rahimahumullah, makbari saya ngafai nanti artis-artis yang gak jelas. Kadang-kadang sedih ngafai ini gak sebaya. Masya Allah, hati-hati perasaan cinta kita dengan mereka yang berlebihan, itu akan menyebabkan kita kumpul sama mereka. Almarhum ma'aman ahad yaumul kiamat, ya itu sampai terlalu-larut. Kalau seandainya ditanya siapa yang paling datang, tidak ada jawaban kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi paham. Allah meskabih ini paham. Kanjeng Nabi bubu, Allahumma Muhammad. Semakin tua semakin ganteng. Kanjeng Nabi semakin tua semakin bagus. Memang itu lah ciri-cirinya orang yang makin husnul khotimah itu, semakin tua semakin ganteng. Kalau semakin tua semakin elek, begini bermasalah kan gitu. Kalau semakin tua dipandang semakin enak, biar ngomong-ngomongin rai di peteng, tambah tua tambah panjang, di dalam itu dilihat itu sedep, tahu di dalam saja, di awas itu sedep enak, tambah tua tambah bagus mukanya, itu orang yang husnul khotimah. Begitu pula perempuan, semakin tua semakin bagus mukanya. Itu ciri-ciri orang yang akan mati husnul khotimah. Seperti Kanjeng Nabi dan para sahabat, semakin tua semakin bagus mukanya, semakin bertambah nur ibadahnya, semakin bagus wajahnya, semakin bercahaya wajahnya, sehingga betul firman Allah Ta'ala, yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Memang wajah yang bercahaya itulah yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang ridhoi. Semoga wajah kita diberikan cahaya Allah Ta'ala, amin Allahumma. Yang kedua yaitu kamal, kesempurnaan. Kalau sampai tanya gitu, sinten manusia yang paling sempurna, tidak ada yang lebih sempurna melebihi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Sempurna fisiknya, sempurna cara jalannya, sempurna perhatiannya, sempurna tutur katanya, sempurna segala-galanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan oleh para sahabat ketika mensifatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan apa dalam syairnya? Qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal atar hasaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Kanjeng Nabi, kamu ini diciptakan, kamu itu diciptakan dengan keadaan sempurna, dalam keadaan bagus. Walan talidin nisa'u, tidak ada wanita yang melahirkan panjenengan dikalahkan dengan wanita yang lain. Dono wong wadon melahirkan manusia seperti melahirkan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah ada. Siti Aminah itu pun saking sempurna Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu ibunya Kanjeng Nabi Muhammad, Siti Aminah, selama hamil tidak pernah sakit, tambah sehat. Ada orang baru wong wadon hamil tambah sehat, ada. Ya ada.
Kalau kita kan cara mencuri sakit karena kama sakit kita kena komplikasi kan gitu. Besok pencuruan campur gitu ya. Karena emak saya orang Madura, saya lahir di Sukose, bapak saya orang Tanjung, jadi campur, bahasanya campur. Bentar, cuma binaan mereka. Pas tengah-tengah nanggung ada kama sakit kita, kama ngidam, kan gitu. Gimana sampai 60 hamil, gimana? Beb, ya Allah, siram lu, badan daerah gerges terus beb, kadang-kadang ngidam beb, mau ini mau itu ya, namanya ngidam itu ya orang saya temenan, orang saya dikiawi-kiawi kan. Pak, kalau pak anak ini ngidam, kita apa? Pun sing anyar lagi goreng ya. Ngidam ya pun, nah ini gak masuk. Dan ngidam suka pecel itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Ngidam jagung bakar itu masih bisa diusahakan. Ngidam apa? Iki anak isi jaluk ya, mana? Inovasi ngajar Allah. Kira-kira. Siti Aminah pun tak tahu ngidam. Badannya tambah sehat. Dulu sebelum hamil ngangkat barang berat itu nggak bisa. Ketika matang Kanjeng Nabi bisa ngangkat berat. Tidak pernah sakit tenang. Sakit pinggang, tidak pernah. Sehat juga. Bahkan Siti Aminah tidak pernah pusing, tambah sehat. Masya Allah. Bahkan Siti Aminah radhiyallahu taala anha ketika ngandung Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidaklah beliau jalan di kota Mekah kecuali mendengar suara salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua nyapa manusia di perutnya Siti Aminah radhiyallahu taala, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai Siti Aminah ini Pak, ketika sebelum lahirnya Kanjeng Nabi dalam keadaan gelisah, sampai dia gelisah ditinggal mati suami. Sayyidina Abdullah wafat, Siti Aminah dalam keadaan gelisah. Tapi sejak kandungan Kanjeng Nabi di perut Kanjeng Nabi masuk usia 6 bulan ke atas, setiap Kanjeng Nabi itu di perut Siti Aminah, setiap Siti Aminah di rumah gelisah kebingungan, Nabi Muhammad matur sama Siti Aisyah dalam perut ngomong kepada la takhafi wa la tahzani ya umma, tidak usah takut, tidak usah sedih wahai ibuku, saya bersama kamu. Weteng perut ngomong sama Siti Aisyah. Masa bisa beb? Ya bisa Pak. Nabi Isa saja lahir langsung ngomong. Beliau langsung ngomong. Apa kata Nabi Isa salam? Beliau mengatakan wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Saya dijadikan anak yang barokah. Nabi Isa lahir langsung ngomong. Kalau Kanjeng Nabi lebih dari itu, di perut sudah ngomong kepada ibunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sempurna. Ketika Kanjeng Nabi lahir, keluar dari perutnya Siti Aminah, bukan dalam keadaan terlentang, bukan dalam keadaan mengkurung, tapi Kanjeng Nabi lahir ternyata dalam kondisi sujud kepada Allah. Nah, orang baru lahir bayi langsung sujud gitu, bukan begitu saja, bahkan posisi tangannya bayi ini kalau baru lahir kan menggenggam. Ini tidak. Kanjeng Nabi ketika lahir tangannya seperti ini. Bukan nomor 1 ini, itu politik ini. Itu nomor 1, ini kode kafir banget. Jadi Kanjeng Nabi ketika lahir tangannya seperti ini. Bumi yang terfahu ila sama, mata mengangkat ke arah langit, tangan seperti ini. Kemudian ketika diangkat bayinya, maktub Rasulullah. Apa pusarnya sudah terputus. Gitu. Hujannya kan langsung fokus. Dan itu langsung api. Tidak ada apa namanya itunya apa? Bekasnya Ariaminya itu hilang, bersih. Kemudian maktuna sudah disunat, kemaluannya sudah disunat. Kemudian makhul sudah menggunakan celak, mata sudah menggunakan celak yang bagus. Kemudian pusarnya sudah terpotong, kemaluan sudah disunat, dan tangan mengangkat ke atas dan badan diliputi cahaya Allah Subhanahu. Sampai Siti Aminah bila mengatakan ketika lahirnya bayiku ini terpancar cahaya sampai seluruh kota Mekah, bahkan sampai ke seluruh Rum, bahkan negeri Roma, bahkan negeri Syam,
terpancar cahaya Kanjeng Nabi, bahkan sampai ulu ibib, sampai leher-lehernya unta yang ada di sana. Kata Siti Aminah, saya di kasur lahir bayi, tapi negara-negara sekitar bisa saya lihat pakai mata. Kata guru kami Sidi Habib Umar, Nurul Habib yuguribul ba'id. Bukan karena Siti Aminah matanya tajam melihat yang jauh, bukan, tapi yang jauh mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai tidak ingin mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan di majlis ini ada bahasa masalah dakwah. Sangat dekat kesalaman. Kenapa? Bukan karena bahasanya, bukan karena mukanya atau fisiknya, betul. Saya sampai cinta sama ulama bukan karena mukanya, bukan karena fisiknya. Mungkin yang lebih ganteng banyak, yang lebih sehat badannya banyak, yang lebih kuat fisiknya banyak. Tapi kita cinta dengan mereka karena dalam mereka para auliya sholihin, dalam para kiai kita yang saleh, dalam diri mereka ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Menjadi magnet kita untuk kita mendekat kepada Rasulullah karena di hatinya ada ilmu Nabi Muhammad, dalam ucapannya ada hadis Nabi Muhammad, dalam perbuatannya ada sunnah Nabi Muhammad. Maka hakikatnya kita mencintai mereka bukan karena fisiknya, tapi karena nur dan ilmu dan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Coba bahasa bingung profesi ini menjadi tukang atau menjadi pengusaha atau yang lain, mungkin kita tidak kenal sama Rasulullah. Harun namanya, sudah 100 abad yang lalu NU berdiri, sampai sekarang masih berjaya mengawal masyarakat. Bukan karena apa-apa, karena di situ ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Semua mendekat. Bahkan bela nih, Pak, datang jauh, datang berebut ingin menyentuh tangan para sholihin, para ulama. Bukan apa? Bukan karena menungso kok menungso nih, tapi beda nilainya ketika ada Nabi Muhammad SAW. Begitulah ketika lahir Kanjeng Nabi Muhammad, bukan matanya menjadi tajam, tidak, tapi yang jauh mendekat, karena semua ingin mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Siti Aminah mengatakan ketika hari lahirnya anak saya yang laki-laki itu, bahkan saya bisa melihat alam semesta, saya bisa hitung berapa jumlah planet yang ada di alam semesta. Kenapa? Karena semuanya mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu monggo kalau sampai kepingin jadi orang yang didekati, bukan ketika wafat, bahkan ketika sudah wafat kuburannya rapi, itu karena mereka yang masuk kubur membawa nur Sayyidina Muhammad SAW. Bukan karena yang lain. Artis viral besok mati kuburan sepi, gimana? Saya kompak, gimana? Bicara artis followernya banyak, viral di Instagram, TikTok, pengikutnya banyak. Besok lusa mati lah, kuburan sepi. Mana sampai buat ziarah artis bulan dot, ziarah pejabat bulan dot, yang ada lah ziarah wali lima, ziarah wali songo, ziarah ini, ziarah itu, yang didatangi orang-orang yang membawa cahaya Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang jauh akan jadi dekat, keluar biaya akan dikeluarkan, dapat bisa mendekat kepada orang-orang yang membawa nur dari Nabi Muhammad. Kalau itu keadaan orang-orang soleh yang mengambil nur Nabi Muhammad, lalu bagaimana dengan sosok Nabi Muhammad SAW? Semoga kita didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, tidak panjang lebar, Kanjeng Nabi itu dicintai karena yang ketiga, yaitu adalah nawar. Apa nawar? Roman, pemberian, tek-tekan buat kita. Habis-habisan buat saya sama sampean. Kadang-kadang kita cinta semua orang, kenapa? Disumbang kan. Sampai kok temenan gue hidup itu masya Allah, uangnya keluar terus sama saya baik. Saya pernah sakit dan punya uang dibayar saya, rumah sakit saya syukur saya sama orang tadi. Jadi terima kasih. Mungkin Pak, kalau kita sakit kemudian kalau dibilang mindari kita sampai dirawat di rumah sakit, keuangan 200 juta dan punya uang, moro-moro ada orang datang bayarin 200 juta, kira-kira respon kita bagaimana? Terima kasih apa tidak terima kasih? Itu matur nuwun. Terima kasih, kasoon, kalau terima kasih, kalau perlu dicium tangannya. Matur nuwun Pak, besok ketemu lagi, matur nuwun Pak. Minggu depan ketemu, matur nuwun. Iku diceritakan di anak putu, kalau bagian ayah lorong ibu si bayar. Mereka udah cerita begitu nih, kalau putu mungkin dari lorong ibu si bayar. Kira ini Pak, padahal terima kasih 200 juta.
Mau kita lapar dan punya makan, datang konggo kasih makan. Masya Allah, kejadian itu diiling-iling terus. Nabi Muhammad tidak kasih kita makan, Kanjeng Nabi tidak kasih kita uang 200 juta, tapi Kanjeng Nabi ngasih kita surga dan memperjuangkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang lebih mahal dari ini? Semua nabi akan dulu di atas singgasana, akan masuk surga dengan umat dengan dirinya sendiri-sendiri. Tapi Kanjeng Nabi tidak akan dulu di singgasananya, akan mencari umat Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan para nabi yang lainnya nanti akan berada di bawah bendera pada hari kiamat. Tapi kata Rasulullah, ketika semuanya akan mencari saya tidak mencari mereka, tapi saya cari kamu umat Nabi Muhammad SAW. Akan ditunggu di Kanjeng Nabi Muhammad. Rasul mengatakan inna likulli nabiyyin da'wah mustajabah dan biha ala qaumi fa in ihtabatu da'wati safa'atan li ummati yaumil qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku dan para nabi diberikan fasilitas sebuah doa yang mana doa itu apabila diucapkan pasti akan diterima oleh Allah. Berdoa biha ala qaumi, ternyata para nabi dan para rasul sudah menggunakan doa itu untuk menghancurkan kaumnya sendiri, kecuali saya. Fa in ihtabatu da'wati safa'atan li ummati yaumil qiyamah, saya simpan doa saya nanti di akhirat. Wis kepepet umat bingung yang mati-mati sudah bawa dosa banyak. Syafaat li ahli kaba'ir min ummati, syafaat saya akan saya keluarkan untuk pendosa-pendosa, pelaku-pelaku dosa besar yang belum sempat tobat banyak dosa, tapi dia masih dalam Islam, meninggal dunia. Saya Muhammad akan memperjuangkan nuwun bi Allah Ta'ala. Apa doa Kanjeng Nabi? Rasul mengatakan, wallahi lam arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak bakal puas kecuali semua masyarakat Dalung, masyarakat Indonesia, masyarakat umat dari awal sampai akhir semuanya masuk surga, baru saya puas. Mana ada orang yang seperti ini melebihi dari Nabi Muhammad SAW? Kalau kita cinta sama orang karena gantengnya, sudah kita ceritakan dari seperti Rasul. Kalau karena sisi kesempurnaannya, mulai lahir sudah sempurna. Kalau mau diceritakan dia kena zaman, fihi ma lam yusafi. Kalau orang dai, ustaz, hebat, alim, suruh ceritakan Nabi sampai mati, tidak mungkin bisa menyempurnakan ceritanya, tidak bisa mensifatkan dengan sempurna siapa Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin bisa. Dari ketinggian awal karena kedermawanannya, dan tidak ada yang dermawan melebihi kepada kita daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Paham? Ini mulai berkajian ini. Kalau kita sudah paham mana sih ganda, mana yang sempurna dan mana yang paling momen kepada kita, jawabannya satu. Yang ganda kita makan dengan Nabi, yang sempurna itu Kanjeng Nabi. Kemudian yang paling loman adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Maka patut kita kasihkan hati kita hanya untuk manusia ini, dan manusia mengikuti manusia ini, hati kita berikan kepada mereka, sehingga kita akan dijadikan orang-orang yang dikelompokkan dengan mereka. Almarhum ma'an ahabbi yaumil qiyamah. Dengan itulah kita akan dikumpulkan dengan yang dicintai, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita hargai Kanjeng Nabi melalui mulutan. Moga yuk masyarakat Dalung kalau mulutan sing api, sholawat yang bagus, pakai minyak wangi, pakai songkok, merimono, aran, mulutan itu surban. Semuanya beli surban. Saya bukan ustad, kalau usah kata ustad, mulutan dia surban. Kalau perlu pakai siwak, pakai minyak wangi, pakai siwaknya. Rokok dari dijok, jadi romi dari dijok. Mari pengajian sudah. Tapi dari mulutan dari dijok suruh. Habis mulutan kalau saya sedot, monggo. Tapi waktu salawatan kita yang busuk sama Kanjeng Nabi, nikmati Rasulullah SAW, karena kita yakin nama kita disebut dan kita dihaturkan salam kepada Rasulullah SAW. Dengan itu kita akan mendapatkan keberkahan. Lalu kita praktekkan ajaran Kanjeng Nabi, hidup bersunnah, jalankan yang wajib, jauhi yang haram, sempurnakan kita dengan mencintai para ulama, istiqomahkan kita hadir majelis ilmu, dan jadikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan dua hal, fadl yaitu ilmu.
Setelah kita dapat ilmu, maka nikmat yang Allah berikan bisa menghantarkan kita kepada level yang kedua, yaitu rahmat kanjeng Nabi, karena beliaulah satu-satunya orang yang patut kita perjuangkan, karena tidak ada yang lebih ganteng melebihi kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada yang sempurna melebihi kanjeng Nabi Muhammad, dan tidak ada yang lebih loman melebihi daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga anak, istri, turun, keluarga, masyarakat semuanya cinta sama kanjeng Nabi, meninggal husnul khotimah, layak perjumpaan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Paham? Mungkin paling tidak alamin. Itu membaik bulan Maulud dihargai, diupdate, agungkan. Jangan ada yang lihat haram di bulan Maulud. Dan mas-mas, si pacaran, jadi-jadian bulan Maulud blokir. Mas kok diblokir? Jadi Habib Buludan. Paham? Kalau mas paham? Kayak jelas paham? Pokoknya sampai hari ini pengajian di chatting, kami mau gak halal, balas Buludan. Blokir. Pemenang nanti YouTube aja pada di dalam. Gih, pemandangannya ada bagus, usah dilihat. Eman-eman, ini Maulud kanjeng Nabi. Kalau perlu yang makruh kita tinggalkan ketika Mauludan. Bulan Maulud tidak usah dikerjakan. Yang haram apalagi yang bagus. Kemudian si biasanya ngomongan Mauludan pray. Bro, orang harapan Solo Mauludan. Apa? Yang boleh Habib ya. Itu lah Mauludan. Apa sih ada ketika Mauludan Solo mantap Solo. Ayo cakup mau ngebir oplosan macam-macam. Udah jangan dibeli kanjeng Nabi. Apa terus? Waman yu'adzim salawatullah. Betul siang jadi. Mana mau? Mari ngaji Habib ya. Praise lu bagus kak. Kamu nunggu nanti sih. Ampun dulu. Dekli marina Maulud apa dakna? Niki. Apa jari? Kemarin Maulud dan apa jari? Mari Maulud sampai dijak pacaran dan dijak ketemuan yang warung bakso pojok timur. Jawab Buludan. Paham Buludan macam-macam. Video call reject. Telepon gak jelas reject. Beb, akhirnya saya putus. Gak apa-apa putus sampai pacar, tapi gak putus sama Nabi Muhammad SAW. Beb, ini sudah ada janjian. Beb, sungkan aku beb. Kan bisa sampai ini. Sungkan aku menungso, gak sungkan aku kanjeng. Lebih baik gua sakit hati orang daripada sakit hati kanjeng Nabi Muhammad SAW. Aja kali itu. Jadi Maulud ini jadi nuansanya berbeda. Betul-betul kita ada nuansa berbeda. Maulud dengan Maulud berbeda. Ramadan dengan bukan Ramadan berbeda. Tidak boleh disamakan. Sehingga orang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya itu sempurna. Maka orang bisa menghargai ini semua. Insya Allah ketika dengan kerinduan, kecintaan yang membara dalam hati karena banyaknya pengajian-pengajian kita dikenalkan kanjeng Nabi Muhammad, tumbuh cinta. Insya Allah di bulan Maulid ini mata kita akan dimuliakan dengan kita diizinkan melihat wajah suci Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya sampai lihat muka itu, ya Allah, dan campak, dunia ini campak dan terasa semuanya. Kalau sudah kita lihat wajah ini Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi, semoga keberkahan orang yang sudah melihat di majlis ini tertular kepada yang belum melihat. Insyaallah, amin Allahumma. Bisa nanti mau sing aku mbak sebiasanya ngupload tiktokan pray Buludan seperti macam-macam. Pray Buludan, pokoknya Buludan pray kabeh. Mari Buludan beb ya tetap pray, tapi Buludan harus lebih sehingga betul-betul ada pengagungan dalam diri kita kepada sosok yang mulia itu Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, sampai tak paling resep bisa pimpin Nabi. Siap dan siap? Pimpin Nabi Muhammad. Pengen? Aja mimpi artis Korea? Oh. Mimpi kanjeng Nabi, siap? Allah kan, sampai dia Allah, rambutnya bagus. Ada yang paling bagus. Saat itu kepinginnya pengagungan. Itu nomor satu. Ada satu murid ngomong sama gurunya, guru, saya ini baca sholawat akhir, rutinan, tak melki kabeh. Terus, kok gak mikir kanjeng Nabi ya? Nah, kamu kepingin mikir kanjeng Nabi? Iya, penasaran.
Masa cuma guru itu teramat kok, kepingin membuktikan, saya kepingin langsung wajah ini Nabi Muhammad SAW. Baca sholawat, sudah guru, pakai misalnya. Pengajian istiqomah, iya. Kepayai mari, ziarah kubur mari. Kata Gus, ya sudah. Kalau kamu mimpi, kepingin mimpi kanjeng Nabi, harus nginep rumah saya. Itu syaratnya, Pak. Ujung nginep rumah Habib atau ujung nginep rumah Yai. Itu perlu itu, syaratnya itu. Walaupun sepisah, itu syaratnya. Akhirnya jadi santri mau itu. Sampai ngerti bahasa usik, jadi ngerti. Campur ya bahasa ini. Kata santri tadi itu, apa bisa saya mimpi? Bisa. Syaratnya kamu tidur di rumah saya, tidur di kamar yang saya sediakan, mimpi kanjeng Nabi malam ini. Siap, berangkat. Sampai di rumahnya Pak Yai, masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah Pak. Oleh Pak Yai, mampu Pak, mampu apa namanya? Romakan Pak, dupa, wangi harum rumahnya. Santri tanya, guru, kok wangi? Bahaya apa sih? Kenapa ngerauni kanjeng Nabi? Tamu tidak pakai wangi-wangi, tidak bisa. Itu ilmu pertama. Harus bakar dupa yang wangi, disemprot yang wangi. Kalau tidur yang wangi, aja mari kentut garuk-garuk turu gitu sampai. Apa meneh ya Allah, omahe kan mampu. Kak ketemu apa tempat sampah di jero. Barang di jero le omah. Mari ngono kadang-kadang tempat sampah di tempat orang-orang yang diringkes. Mari ngono kuburan, dikup sampai apa jenenge iku? Apa namanya sampai apa? Iki lho sampai rusak lambene apa? Jamuran. Mari ngono, masyaallah, kacar-kacir. Wis ngono rusak omahe mampu gak enak. Diomongi udah biar apa ini ngolak sauma pray tak ambuni kakar kacir tidak bisa bersihkan rumahnya disapu diapakan dibas sawang-sawang dibersihkan mulut dan ini hari ngono spray diganti ojo spray sampai coklat ya ganti-ganti ambuni macam-macam diganti spray itu diganti bed cover diganti hari ngono piring-piring dikorai sing apik dibakar dupa yang wangi sampai tidur pakai minyak wangi. Insya Allah ini syarat pertama. Siap? Makanya para ulama juga, masya Allah, guru-guru kita tuh kalau mau tidur tuh kayak mau ketemu pacar, mandi, harum, seger, pakai celana, tidur tuh besok. Kenapa? Karena mereka tahu ketika merem ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Dia ketemu pacar mau parfum ini. Iki parfum aja lah bro. Waktu edisi khusus toh, seprat, toko anggur 2 meter, masya Allah, 50 meter sekecil belum. Pengajian, bukan pakai parfum yang wangi, bukan pakai parfum yang seger, anggur kan biar gak adus. Gimana tuh? Ya kalau dia ada udur di mandi, ya enak, pakai minyak wangi yang harum. Tapi aja sing keren-keren minyak wangi ini, aja kayak malaikat subuh. Atau apa jangan pakai hajar aswad itu ampuni keris kan di sini pakai minyak yang wangi yang segar silver barang macam deh anu itu apa hajar aswad itu ampuni keris Pak ya akhirnya angker pengajian itu pakai wangi yang bagus yang wangi beli minyak wangi itu harus ngakongi sampai minyak wangi jadi wangi badan. Masya Allah syarat pertama wangi. Yang kedua apa guru? Yang kedua harus makan cuko asin atau cuko asin. Ikan asin tahu gerang asin. Sama gurunya dikasih makan ikannya gerang asin. Mana mulu. Syarat ilmu kanjeng Nabi itu harus makan gerang. Harus makan gerang. Karena itu asal harus makan gerang asin. Mungkin ada gerang asin ini. Kita lihat saja nanti. Di episode nanti kan makan kan episode kali menyenangkan. Untuk makan gerang asin di sini. Makan nasi sama gerang nasi sampai Pak. Ketika sudah tenggorokannya ini kering, sama gurunya udah dikasih minum. Guru airnya, nah itu syarat yang ketiga, minum airnya besok pagi. Bangun tidur baru minum air. Aku mau coba ini, mau coba salawat dulu mimpi, kok aku mimpi kok.
Wes Pak, sampai tadi sudah tidur, mau tidur, baca sholawat, tidak bisa tidur. Kenapa Pak? Seret. Bayangkan sampai mangan, gerak ngasih, tolong wani, kali ube, cekat itu Quran. Nikel kapan ube ini? Kapan ube ini yai? Tapi tetap baca sholawat, ya Allah yai, kesirat mimpi. Ternyata mimpi di satu tempat ono gelas. Dan ngadep belaju ini santri, mobil belaju sampai hilang. Bangun tahajud, mesem-mesem. Ya Allah, hilang kelak, hari mobil hilang. Kroson itu sampai kroson teman, ada masih kelak. Tapi kerasanya kelak tadi itu terobati dengan mimpi minum air. Besok lagi ketemu kiainya sholat subuh, ditanya gimana? Mimpi Rasulullah? Tidak mimpi, kok masih tidak mimpi? Sudah wangi. Makan giran asin di rumah saya, kok tak mimpi kamu? Ya itu guru saya juga heran, kata gurunya apa? Kamu mimpi apa? Saya mimpi mobil baru es. Nah, ya itu karena sebelum tidur di hati kamu yang agung itu adalah air es, akhirnya mimpi baru es. Coba kamu tidur yang kamu hayalkan kanjeng Nabi Muhammad, ini kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sampai ngebet nanti kanjeng Nabi, sebagaimana ngebetnya orang yang telah dengan air, insya Allah ketemu sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malah mau bangga asmasi kau mau tidur, jangan ada artis-artis. Mau bilang mindalik, apalagi lihat haram sampai disiram. Dah, jadi mimpikan bukan kanjeng Nabi. Akhirnya pemandangan-pemandangan yang tidak. Dan apalagi yang dimimpikan, yang ditonton hal-hal yang kurang bagus, mau dibilang mindalik, akhirnya kurang bagus buat kita. Ikhtibil khair, segala sesuatu akhir dengan baik. Sekalipun kita habis maksiat, ketika sebelum tidur jangan kita lihat yang haram. Lihat haram boleh jam 9 sampai jam 10. Apa itu dirubah? Kita lihat berkatnya ulama, para kiai yang soleh, sehingga tidur kita gunakan terakhir itu pemandangan orang-orang yang soleh. Lebih istimewa dan pakai maksiat yang kita orang-orang soleh, sebagaimana apa yang tersimpan dalam hati kita, itulah akan kita saksikan di bulan Maulid ini. Monggo kita agungkan kanjeng Nabi Muhammad melalui majelis ini, melalui majelis Al-Hidayah, melalui kepengurusan mushola Fatimah, Al-Fatimah, dan juga oleh MWJNU dan rantingnya. Dan baru tidur, mari ayo kita bersolawat bersama-sama yang bagus, yang takdim, sebagaimana guru-guru kita, para pengusaha ulama, Bahasim, kemudian Ki Samsul Arifin, kemudian Syekhana Khalil Bangkalan, kemudian di Banyuwangi ada Kesolelatan, kemudian di sini banyak Yesidik, dan banyak para ulama-ulama Bahasim Masari, kemudian ada Syekhana Ibn Zubair, kemudian ada Bayai Hamid Pasuruan, kemudian ada di Probolinggo, ada Ki Hasan Gembong, dan banyak ulama-ulama Ki Hasbullah Tambah Beras, dan banyak yang lainnya. Kalau mau disebutkan, Masya Allah jumlah begitu banyak. Mereka mencontohkan kepada kita dengan salawat yang bagus, dengan akhlak, dengan tata krama. Monggo kita menjadi pengikut yang baik, ikuti, jalani, arahkan hati antum cinta kepada manusia yang satu, yaitu Rasulullah. Karena tidak ada yang ganteng bagi kanjeng Nabi, tidak ada yang loman bagi kanjeng Nabi, dan tidak ada yang sempurna bagi kanjeng Nabi. Sebagaimana besar kadar pengagungan kita kepada Rasulullah, insya Allah kita akan dihiasi malam ini dengan perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, semoga berkat majlis ini kita semua dimuliakan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, jadikan bulan Maulid ini kami dijaga dari perbuatan yang haram, ya Allah. Ya Rabb, berikan kami kekuatan mengendalikan nafsu kami, ya Rabb. Jauhkan dari kami perzinaan, ya Rabb. Jauhkan kami di bulan mulia ini dari minuman keras, ya Rabb. Jaga sholat kami di waktu, ya Rabb. Bahkan gerakan hati kami untuk berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, ya Rabb. Ya Rabbi, semoga berkah majlis ini bala dan musibah diangkat Allah Ta'ala. Ya Rabbi, semoga datang-datangnya bulan Maulid, bulan Rabi, semoga bersepi di hati kami kecintaan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ya Rabbi, semoga berkah majlis ini jadikan kami pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami mudah untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW, mudah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berikan hidayah kepada para ulama kami, ya Rabb. Hidayah untuk umat kami, ya Rabb. Hidayah untuk masyarakat kami, ya Rabb. Hidayah untuk kaum pria, ya Rabb. Hidayah untuk kaum wanita, ya Rabb. Hidayah untuk anak kecil, ya Rabb. Hidayah untuk orang dewasa, ya Rabb.
hidayah yang sudah menjadi rumah tangga ya Rabb, hidayah belum menikah ya Rabb, hidayah yang sudah memiliki keturunan ya Rabb, hidayah untuk belum yang mendapatkan keturunan ya Rabb, hidayah untuk bangsa dan negara ya Rabb, sehingga betul-betul datangnya bulan Maulid ini Allah hilangkan segala keburukan ya Allah. Jadikan kami orang yang menghaturkan salat dan hadir majlis dengan pengagungan, karena kami tahu kami di majlis ini dilihat oleh Nabi Muhammad. Ya Rabbi, kami yakin 1000% Rasulullah hadir bersama kami, menatap wajah kami. Semoga wajah kami di majlis ini yang berdosa banyak maksiat ini, barokahnya dilirik kanjeng Nabi pulang dari tempat ini. Rubah wajah kami bercahaya ya Allah, rubah tubuh kami bercahaya ya Rabb. Maafkan dosa dan maksiat kami ya Allah. Jangan sampai dosa yang kami lakukan menyebabkan kami terpisah dari guru kami dan salaf kami ya Rabb. Berikan kami keselamatan untuk dunia sampai akhirat ya Rabb. Apabila tiba saatnya wafat, sebelum kami meninggal dunia, izinkan kami taubat nasuha. Dengan itu kau perbaiki rumah tangga kami ya Rabb. Berikan kami anak yang saleh dan salihah. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah ya Rabb. Apabila kami meninggal dunia, izinkan kami berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dikubur dengan kanjeng Nabi Muhammad, di barzah dengan Rasulullah, di akhirat dengan kanjeng Nabi Muhammad, kalau kita tersirat dalam pandangan Nabi Muhammad, dan di surga selama-lamanya dengan kanjeng Nabi Muhammad dan guru dan salaf kami dan orang tua kami ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Wa alhamdulillah salihah. Al-Fatihah. Semoga kita baca salawat 3 kali nih, tanpa hadirat, tapi kita haturkan salam kepada Nabi yang khusus, karena nama kita mau disebut sama Rasulullah. Yang bagus, hatinya yang bagus, karena Rasulullah tahu dalam hati kita. Salawat 3 kali, amaran dari guru-guru kita, setiap hari kalau bisa baca salawat 1000 kali. Orang yang baca salawat 1000 kali setiap hari, kanjeng Nabi rawuh ketika dia wafat. Kalau tidak bisa, 10 ketika bangun tidur dan 10 ketika akan tidur. Kalau diamalkan itu, dalam hadis Bukhari dikatakan wajibat lahu syafaati, wajib mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak dosa mau tidur, sholawat 10. Bangun tidur baca sholawat 10. Sing istiqomah, ojo ditinggal sampai meninggal. Kalau ada waktu kosong 100, bisa lebih 1000. Istiqomahkan. Kalau kita istiqomahkan, insya Allah ketemu sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita baca sholawat 3 kali dengan suara yang sama, tanpa hadirat, dengan hati yang khusyuk. Karena kita sekarang mau disebut sampai yang ada di Madinah akan nyambung Balung, sama Madinah akan nyambung dengan salawat yang kita baca 3 kali sama-sama. Moga bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi. Yang ketemunya alaika Rasul, ya Rasul alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi. Rasulullah ya Rasulullah alaika, salawatullah alaika. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Walidin, amin. Mungkin itu yang barokah manfaatnya, manfaat insyaallah terlalu panjang jatuhnya, dan barangkali ada penyampaian yang kurang pasokan, minta maaf, ada penyampaian yang kurang enak dari panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang betul bukan dari Allah, yang salah kami berdoa dan Allah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.